terlambat Pak, karena ada mobil melintang, malah saya kecepatan kelihatannya. Luar biasa perpolitikan di negeri ini Pak, kasar, brutal, jahat, segala macam. Jadi semua disandra, semua partai, dan memang kesalahan fatalnya adalah orang-orang pentolan partai itu bermasalah semua. Nah, dan itulah yang dipegang oleh tukang kayu yang sekarang terus main kayu. Ya. Jadi nampaknya harus gagal di Pilpres, juga harus tidak terdaftar untuk ikut serta di pilkada. Ya sudahlah, ya. Ngobrolnya itu atau ngadon pika kehilir. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, tadi ada mobil truk panjang melintang gitu. Jadi mungkin mau setelah truk barang dia mau muter melintang mogok, jadi nggak ada yang bisa lewat dari dua arah. Kalau kita meninggal dunia, ya lamun meninggal dunia nanti sore gitu, atulah nanti sore lah besok gitu. Pertanyaannya, kita masuk surga atau? Kira-kira ya mah menurut perhitungan kita itu masuk surga ya. Kalau ibu-ibu masih ingat pertemuan kita pertama, dulu kita bicara tiket pertama untuk masuk surga itu adalah keimanan. Itu mutlak harus dimiliki oleh setiap manusia untuk bisa masuk surga. Tanpa itu nggak ada harapan satu detik pun. Karenanya yang harus kita jaga, harus kita perjuangkan, keimanan itu harus utuh sampai akhir hayat kita. Nggak boleh ada cacat sekecil apapun. Allah tidak bisa menerima seorang rada kafir seetik. Tidak ada istilah itu. Allah menuntut manusia itu kalau beriman, dia harus 100% beriman pada Allah. Bahwa dia kemudian melanggar aturan Allah, berbuat dosa misalnya, berbuat maksiat, Allah masih berkenan untuk mengampuni kalau dia mati membawa dosa sebesar apapun. Tapi dia mati membawa nilai kekufuran, kemusyrikan sekecil apapun, jangan harap dia bisa masuk surga satu detik pun. Tidak akan pernah masuk surga, kata Rasulullah, orang yang mati membawa kemusyrikan sebesar zarah. Zarah itu sesuatu yang saking kecilnya gak bisa dilihat oleh mata telanjang, harus pakai mikroskop. Jadi ini yang harus kita jaga. Jadi kalau kita umpamakan tiket itu, tiket ini nggak boleh cacat sekecil apapun. Nah, kalau kita sudah beriman dan iman ini kita pertahankan secara utuh sampai akhir hayat kita, untuk masuk surga itu pasti. Hanya belum menjamin apakah dia bisa langsung masuk surga atau harus mampir dulu di neraka.
Kalau yang tadi yang kafir sudah pasti tidak mungkin masuk surga. Masuk surga kalau dia ingin langsung, ya itu andai kata nanti dalam hisab, dalam perhitungan itu amal ibadahnya lebih berat dibanding dosanya. Wa man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Tapi kalau dosanya lebih berat, nah wayahna harus mampir di neraka. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi kalau tadi pertanyaannya andai kata lamun nanti sore kita meninggal, pasti kita masuk surga. Kalau masuk surga nama, ciga nama masuk lah ya, masuk ya. Dan mampir ente di neraka gitu ya, gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, andai kata saja ibadah-ibadah pokok kita diterima oleh Allah, ibadah pokok itu yang ada dalam rukun Islam, sholat, saum, haji, misalnya, zakat, rasanya surga udah di tangan. Kenapa? Dari satu Jumat ke Jumat yang lain, kata Rasul, menghapus dosa di antaranya. Dari satu umrah ke umrah yang lain, menghapus dosa di antaranya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kan ini kalau saumnya diterima, seluruh dosa yang pernah dia berbuat akan dihapus oleh Allah. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang mabrur, wah ini bahkan bukan hanya dosa dihapus, tidak ada balasan baginya kecuali surga, kata Rasulullah. Jadi kalau ibadah-ibadah pokok kita diterima, ya, rasanya surga udah di tangan. Cuman masalahnya sekarang, betulkah ibadah-ibadah kita selama ini diterima oleh Allah? Nah, kenapa kita harus pertanyakan itu? Pertama, Allah sudah menyatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Yang sholat saja celaka, dulu. Nanti ketemu lagi di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa kali Rasul mengawali sabdanya dengan kata rubba atau kam, yang dalam bahasa Arab menunjuk pada jumlah yang sangat banyak. Rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illal haram. Alangkah banyaknya orang yang sholat, mereka enggak memperoleh apa-apa dari sholatnya kecuali cangkel. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Alangkah banyaknya orang yang saum, mereka enggak memperoleh apa-apa dari saumnya kecuali sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Alangkah banyaknya, berarti yang saum dan sholatnya diterima oleh Allah ansauti. Kalau Bapak Ibu baca kitab fikih bab haji, itu seringkali dikutip riwayat seorang waliullah namanya Syekh Abdurrahman. Di musim haji beliau tidak sedang berhaji, tapi ada di Mekah. Selesai sholat malam di depan Baitullah, di depan Ka'bah, tertidur sebentar. Bangun dari tidurnya itu badannya berkeringat, padahal udara tidak sedang panas.
Jadi para sahabatnya sempat khawatir, takut beliau sakit. Lalu ditanya, Anda sakit? Saya, alhamdulillah sehat. Apa yang terjadi? Selesai sholat malam tadi, saya sempat tertidur sebentar. Dalam tidur saya sebentar itu saya sempat bermimpi. Loh, Anda bermimpi apa? Kata para sahabatnya. Saya bermimpi semua orang yang haji tahun ini tidak ada satupun yang hajinya mabrur, diterima oleh Allah. Andai kata mimpi waliullah ini memang petunjuk dari Allah, semakin terbuktilah apa yang Rasulullah SAW nyatakan. Dari sekian banyak orang yang beribadah, cuman sedikit yang ibadahnya itu diterima oleh Allah SWT. Kita kuno jadi ngaharu lengkir. Tenang, ibu-ibu yang hadir di sini, masya Allah termasuk yang seetik. Nah, itu penting Aminah tarik ke lah. Siapa tahu jadi doa ya. Nah, sekarang kita ingin mencoba mencari jawaban gimana supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Ada dua syarat utama untuk sebuah ibadah itu makbul, diterima Allah. Apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan syariat dan hakikat ibadah. Jadi ada syariat, ada hakikat. Syariat itu sesuai dengan istilahnya. Syariat itu artinya jalan. Ini jalan apa depan kita ini? Jalan PLN. Ini kalau orang Arab nanti nanya, mahazas syariah. Ini jalan apa? Oh, hazas syariah PLN. Syariah itu jalan. Istilah lain torik. Sehingga orang-orang sufi memberi istilah torikot, tarekat gitu kalau kita nyebutnya. Jalan itu juga. Sabil, jalan itu. Sabilillah gitu. Jadi syariat itu jalan yang harus ditempuh oleh seseorang agar dia bisa mencapai tujuan. Yang menjadi tujuan apa? Hakikat. Nah, biasanya kita harus menentukan dulu apa tujuan, baru kita mencari jalan. Kemana ya? Kemana? Ke Jakarta. Oh, itu tujuannya ke Jakarta. Baru kita pikirkan jalannya. Jadi syariatnya itu harus benar. Jadi kalau saya ambil contoh misalnya, besok saya rencananya mau pergi ke Jakarta, menemui si Eta. Ya si Eta teh sahawe lah gitu. Pertanyaan saya, ke Jakarta itu tujuan bukan? Tujuan. Ke Jakartanya tujuan bukan? Bukan. Tujuan saya menemui si Bedul. Si Eta. Ke Jakarta mah syariat, jalan yang harus saya tempuh untuk menemui syaitan. Maka saya banyak pilihan, bisa pakai kendaraan umum, bisa pakai travel, bisa pakai bus, nolobah hutangnya, bisa pakai mobil pribadi. Mobil pribadi bisa lewat Cipularang, bisa lewat Puncak, bisa juga lewat Subang. Banyak pilihan. Tergantung saya mau milih jalan yang mana. Yang penting saya harus sampai ke tujuan, ke Jakarta, menemui si Eta.
Begitu saya sampai di Jakarta, setan telepon. Badan, mohon maaf, mendadak saya harus ke Singapura. Jadi sekarang posisi saya sudah di airport, tadi mendadak rusuh pisan, jadi gak sempat ngasih kabar. Jadi mohon maaf untuk pertemuan hari ini batal. Apa komentar saya? Sia-sialah saya ke Jakarta. Sudah mengorbankan acara di Bandung, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan segala rupa. Saya tidak berhasil mencapai syariat, tidak berhasil mencapai hakikat. Nah, mulai terbayang sekarang hadis Rasul tadi. Alangkah banyaknya orang yang sholat hasilnya cangkel. Syariat tidak mencapai hakikat. Jadi kalau gitu yang penting hakikat, tidak perlu syariat, nggak bisa. Bahkan yang paling pertama harus benar itu syariatnya dulu. Kalau syariatnya sudah salah, nggak usah bicara hakikat. Sambil contoh yang tadi, besok saya mau pergi ke Jakarta menemui setan, lalu saya naik bus. Naik bus jurusan Bandung Cirebon. Pertanyaan saya naik bus jurusan Bandung Cirebon, syariat bukan? Bukan. Syariat yang sesat. Mereka Jakarta yo naik bus ke Cirebon. Itu syariat tak aliran sesat dan karena itu nggak akan sampai ke tujuan. Jadi syariatnya dulu harus benar. Benar menurut siapa? Ya menurut Allah. Kita ingin mencari ridha Allah, harus benar menurut Allah. Jangan benar menurut perasaan kita, jangan benar menurut akal kita. Nah sekarang mari kita lihat itu ya, Quran surat Al-An'am 162. Enggak usah dibuka Bu, Quran so gerak. Inna sholati itu benar apa? Makanya udah muka Quran sudah teren eta. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Keheula nepi semangat-semangatin itu. Nepi ka wa mamati heula. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Pertanyaan saya, syariat atau hakikat? Hakikat. Ya pasti diantara eta syariat atau hakikat. Ya, syariat hakikat. Kenapa? Ya syariat itu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku tujuan atau jalan? Jalan, bukan tujuan. Saya sholat bukan tujuan, saya saum bukan tujuan, saya beramal ibadah bukan tujuan. Apa tujuan saya melakukan semua itu? Lillahi Rabbil alamin. Saya ingin mencapai ridha Allah. Itu hakikatnya. Itu tujuan itu. Sebab Allah sudah menyatakan di Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi saya beribadah itu untuk mencari ridha Allah. Apa yang Allah perintahkan saya lakukan, apa yang Allah suruh saya tinggalkan saya tinggalkan. Tujuannya apa? Ya ingin mendapat ridha Allah. Karena kita ingin mencari ridha Allah, syariatnya harus sesuai dengan aturan Allah. Aturan Allah itu Quran dan hadis. Salat subuh kalau di sini berapa rakaat? Hah? 2. Hari maghrib? Sarua ini. Andai kata sekarang ada seorang muslim sholat subuhnya 5 rakaat,
Pertanyaan saya, mana yang lebih bagus 5 dengan 2 rakaat? 2. Sayang bapak-bapak gak hadir. Harusnya bapak-bapak dengar ini, bapak-bapak suami ibu, bahwa menurut ibu 2 juta rupiah dengan 5 juta rupiah itu lebih baik 2 juta. Hah? Oh beda deh ada rupiah mah. Oh, beda. 2 rakaat dengan 5 rakaat menurut akal bagus 5. Batur mangan 2, mahna mah 5. Batur maghrib mantilu, mahna 7. Dan saya yakin kalau ada seorang muslim sholat subuhnya 5 rakaat karena dia yakin itu yang terbaik, insya Allah asup neraka. Bagus menurut akal dia, tapi tidak benar menurut Allah. Dulu ada satu aliran sesat di Jawa Barat, banyak sekali aliran sesat. Hati-hati anak-anak kita ya Bu ya. Dalam catatan yang pernah saya miliki ada 250 aliran di Jawa Barat. Benghar Jawa Barat aliran sesat. Salah satu aliran sesat itu dulu nabinya untuk daerah Jawa Barat itu Teguh SH. Nah, dia menyebarkan di Bandung mental, sempat menyebarkan di daerah Garut, Tasik, sempat banyak pengikutnya di Garut, Tasik. Para ulamanya protes, hanya diamankan oleh aparat. Itu mereka sholat yang 17 rakaat itu biasa lakukan sekaligus. Jadi biasanya pagi-pagi terserah jam berapa, pokoknya bangun tidur sahudang jam sana sholat 17 rakaat. Mau jam 6, jam berapa sebelum ke kantor sholat. Nanti begitu di kantor pas adzan zuhur temennya ngajak, ayo udah sholat zuhur, udah selesai. Udah kumaha apa dia karek adzan lagi dia. Udah tadi selesai kalian. Nanti azan asar temannya ngingetin, ayo ini udah azan asar. Sudah, saya mau udah sekalian. Sok cenah naon bedana? Bedana cenah nu hiji dicicil, subuh 2, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4 sampai sekarang 17. Ayeuna 17 kali hiji 17. Bedana nu hiji dicicil, nu hiji dibayar kontan. Sok hade mana dicicil jeung dibayar kontan. Terus membeli motor dicicil, beli mobil dicicil, beli imah dicicil, beli HP dicicil. Cik atuh ibadah ke Allah kontan ulah main cicil. Banyak terpengaruh di Garut, di Tasik ini. Ini bahayanya ya kalau orang beriman, orang-orang muslim beragama Islam tapi bukan didasari oleh iman. Makanya kalau kita lihat konsep Allah dulu membimbing umat itu lewat Rasulullah, manusia itu diimankan dulu, setelah imannya mantap baru diislamkan. Kalau orang yang sudah beriman dia akan Islam, patuh, tunduk, taat kepada aturan Allah. Dikaharti, tekaharti ku akal manehna. Sekarang saya beri contoh. Ketika saya sakit, kemana saya pergi? Nah, ke dokter. Karena saya hanya yakin yang mengerti urusan penyakit itu. Nah, yakin itu dalam bahasa agama apa? Iman. Keyakinan saya terhadap dokter itulah yang membuat saya Islam, tunduk, patuh, pasrah terhadap ke dokter. Nah, itu. Mari kata dokter, mari buka baju, buka.
Calangap, keluarkan lidah, keluarkan. Tarik napas, tarik, tahan. Terus mengap, saya ditahan nih. Kenapa? Karena dokternya nerima udah telepon itu kan. Mengap. Apa saya pernah bertanya kenapa? Gak pernah. Calangap. Nah, saya kudu calangap dok. Ya kan saya harus periksa anhina saudara radang atau tidak. Apa nanti awal kena saya tadi ngomong, saya tanya betul. Nah, urusannya saya kudu calangap. Kurang diskusi ke aku mah itu dok. Diskusi gitu kan. Ya 2 jam saya diskusi dengan dokter urusan kudu calangap. Nggak pernah terjadi, Pak. Teka harti tengok ngilu kumaha dokter ya lah. Jadi saya sakit apa dok? Radang anhina. Eta awalnya. Jadi kedah kumah, ini saya sedang tuliskan resep. Ikuti aturan saya ya, baik dok. Tebus ya obat di apotek. Itu keluar dari apotek. Ayo bapak-bapak pakai kopiah. Gak kenal saya siapa dia. Jangan geroan. Tadi apa? Non pak. Buka baju. Calangap. Keluarkan letah. Tarik napas. Saya gak akan nurut. Kenapa? Gak ada keyakinan. Wow, gitu. Terus saya tanya hari bapak itu sebenarnya sah apa? Hari itu tukang bakso sudah dilihat. Terus urusan anak saya kudu calangap naon, kudu narik napas segala rupa. Jadi urusan kita taat patuh dengan aturan itu ketika kita sudah beriman. Dokter tanya sampai di rumah saya perhatikan itu tablet 3x1, si kapsul 3x2 setengah jam setelah makan harus habis selama 5 hari karena dua-duanya antibiotik. Baru sehari itu saya minum 9 tablet dan kapsul 5 hari 45. Apa salahnya kalau saya minum sekaligus? Mana lebih baik dicicil dengan dibayar kontak? Sok minum sekaligus, kamu terburu-buru disolatkan. Nah, itu nulalir tadi aliran-aliran sesat itu hari ke dokter. Mana lebih bagus sos minum 45 tablet sekaligus? Jadi Al-Quran yang kemudian dijelaskan oleh hadis itu tablet dan kapsul untuk kita selamat dunia dan akhirat. Ikuti aturan itu. Jangan dirubah, jangan ditambah, jangan dikurangi. Itu resep dari Allah. Maka Allah mengatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudan, sebagai pedoman hidup gitu. Di Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kalau kita ingin selamat menjalani hidup ini, syariatnya harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Karena itulah resep untuk kita selamat dunia akhirat menurut Allah. Nah, kalau syariatnya sudah benar, barulah kita bisa bicara tercapai tidak hakikatnya. Kalau syariat sudah salah, sudah nggak ada hakikat itu. Jalannya sudah salah. Bagaimana mau capai tujuan? Nah, hakikat itu kebanyakan bergugurannya di sini. Sekarang ada katakanlah 100 orang sholat, diimami oleh 1 orang kan? 100 orang jadi makmum. Jumlah rakaat sama, bacaan sama, gerakan sama, ya kan? Syariatnya berarti sama. Tapi kata Rasulullah yang diterima kan seetik. Apa yang tidak tercapai? Hakikat. Nah, hakikat ini kalau kita lihat di Quran surat Al-Maun, ada 2 yang dituntut oleh Allah itu. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, tidak khusyuk.
allazina hum yura'un, yang salatnya tidak ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin kalau masalah kekhusyuan kita sudah sering mendengar itu ya. Nah, saya ingin membahas masalah ikhlas. Ini harus kita miliki, terutama ikhlas ini. Kenapa? Rasul di dalam hadis mengatakan innamal a'malu biniat. Segala amal perbuatan itu nanti diterima atau tidak oleh Allah tergantung niat. Dan niat seseorang itu kalau mau diterima sebagai ibadah oleh Allah harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Bayyinah ayat 5. Apa itu ikhlas? Saya ada pengajian rutin di Al-Fajar Cijagra setiap hari Sabtu jam 10 sampai zuhur. Itu sudah berjalan 20 tahun. Jadi dihitung-hitung sudah 1000 pertemuan lebih itu. Nah, kita pernah 20 kali pertemuan hanya membahas ikhlas. 20 kali pertemuan. Kenapa? Karena saking begitu besarnya perhatian para ulama terhadap masalah ini. Kalau ini nggak tercapai, hancur ibadah kita. Nah, itu nggak ada nilainya di mata Allah. Nah, apa itu ikhlas? Kalau kita lihat di Quran surat An-Nahl ayat 66, para ulama mengambil dari ayat ini untuk mendefinisikan ikhlas. Di ayat ini Allah berbicara tentang salah satu karunia Allah kepada kita manusia. Allah menciptakan pada beberapa binatang ternak itu ada air susu. Misalnya sapi, ya. Lalu unta, kambing, kuda ada susu ya, air susu, sudah liar. Ketika Allah menjelaskan tentang karunia Allah ini, Allah menyatakan min damim wa farsin labanan kholisan. Di antara darah dan kotoran binatang itu, artinya bisa sapi, bisa tadi, terdapat labanan. Labanan itu apa? Susu kholisan. Nah, ini akar kata ikhlas. Jadi susu yang ikhlas. Nah, maksudnya susu ikhlas. Susu murni. Susu murni. Jadi Allah ingin menyatakan bila ibu misalnya atau bapak memerah susu sapi lalu ingin langsung diminum, minum saja. Saya jamin, kata Allah, air susu itu murni susu, tidak tercampur secuil pun, setetes pun dengan darah dan kotoran dari binatang itu. Jadi jangan berpikir ini karena keluar dari perut si sapi, jangan-jangan ada kotorannya atau darah. Enggak, kata Allah, saya jamin itu susu murni. Nah, susu murni itu disebut ikhlas. Atas dasar ini para ulama menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ikhlas itu ketika sesuatu itu murni, tidak bercampur barang lain. Sekarang saya lihat ini ya naon dia. Oh, dia marahin susu murni. Dia cair murni. Andai kata ima lamun ini adalah segelas susu murni. Lalu saya masukkan kopi samet. Samet naon? Ya setik pisan itulah. Samenel.
Setelah saya masukkan kopi Samet, masihkah bisa dikatakan ini susu murni? Ah, susu kopi. Dari kopi susu mah kopi nanu loba, susunan saya ini susu kopi. Nah, udah balik lagi kopi dengan Samet. Bagaimanapun Sametnya itu si kopi telah menyebabkan si susu ini sudah tidak murni, sudah tidak ikhlas tadi. Jelas itu? Nah, sekarang ada seorang datang ke masjid ini. Niatnya dari rumah untuk sholat zuhur. 99% niat dia untuk sholat lillahi ta'ala. 1% terbesit dalam niat dia ingin dipuji orang, dipuji ku calon ditoha. Pertanyaan saya, sholat orang ini masih ikhlas tidak? Nah, mulai tadi terjawab. Kenapa kata Rasulullah dari setiap orang yang beribadah itu hanya sedikit yang ibadahnya diterima. Bergugurannya bukan di syariat. Kebanyakan bergugurannya di hakikat. Dan gerakan sarua, bacaan sarua, jumlah rakaat sarua, waktu pelaksanaan sama. Jadi bergugurannya di mana? Di hakikat. Maka itulah saya katakan panjanglah cerita para ulama membahas ini. Orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, semisal Imam Al-Ghazali gitu, mereka sampai berkeyakinan begini. Kalau seorang beribadah di samping mencari ridha Allah, dia juga mengharapkan bisa masuk surga. Dan takut kalau tidak ibadah nanti bisa masuk neraka. Maka menurut mereka ibadah orang ini sudah tidak ikhlas, sudah tidak lillahi ta'ala, karena masih ada punya harapan ingin masuk surga. Mungkin ibu pernah mendengar itu ungkapan seorang sufi wanita, Robiah Al-Adawiyah. Dia pernah menyatakan begini dalam doanya itu, ya Allah, jika saya beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, jauhkan surga dari saya Allah. Kalau saya beribadah karena takut dengan azab neraka jahanam, masukkan saja saya ke dalam neraka jahanam Allah. Jadi kalau saya beribadah ini karena semata-mata mengharapkan ridhomu, hanya Engkau yang Maha tahu di mana saya akan Engkau tempatkan. Tuh batur munafik itu. Jadi dianggap ibadah kepada Allah itu sudah tidak ikhlas kalau ada embel-embel yang hasuk surga atau takut neraka. Ibu ada nggak mengharapkan masuk surga? Takut nggak kalau masuk neraka? Ya ada ibu malain Robiah Al-Adawiyah sudah. Ya. Ya. Sampai Imam Al-Ghazali berpendapat begini. Mereka yang beribadah seperti ini tidak ubahnya kaum budak. Budak yang mereka itu hanya mau beribadah, budak itu kalau mendapat upah atau dia mau bekerja karena takut disiksa kalau tidak kerja oleh majikannya. Nah, jadi ibadah para budak begitu. Nah, untungnya para ulama fikih mazhab yang 4 diantaranya tidak sependapat dengan pandangan para ulama sufi ini.
Mereka mengatakan tidak terganggu keikhlasan kita beribadah kepada Allah karena kalau kita juga mengharapkan surganya atau takut neraka. Kenapa? Ya wajar saja kita mengharapkan surga dan dibibita ke Allah. Wajar saja kita takut neraka. Kalau kita ditakut-takuti oleh Allah dengan neraka itu. Jadi mereka nggak sependapat. Hanya mereka tetap punya keyakinan memang terganggu keikhlasan kita kepada Allah kalau dalam kita beribadah itu mengharapkan kenikmatan dunia. Harapkan kenikmatan dunia itu misalnya pujian atau ya sholat ngarah benghar gitu. Kalau kira maca iya, cina maca ayat iya, maca itu kayak bakal bisa benghar gitu. Sudah kemana itu tujuannya? Karena itu musuh besar ikhlas. Apa itu? Riya. Riya. Saudara kembarnya riya, saha? Sum'ah. Bedana naon sarua. Sum'ah dan dia itu sama pupujian yang dipuji batur. Cuman bedanya kalau riya itu dari kata ro'a artinya melihat. Jadi seseorang dia memperlihatkan sesuatu ngarah ditinggali ku batur. Maksudnya naon? Ya pupujian. Kalau sum'ah batur teningali. Padahal mana yang dipuji. Makanya dia ceritakan pada yang lain supaya orang mendengar itu sami'ah dari sum'ah, sama dasar nama pujian. Makanya di dalam surat Al-Maun tadi allazina hum yura'un, yang sholatnya itu dasarnya riya. Nah, para ulama fikih bersilang pendapat lagi. Apa mungkin manusia nggak ada sama sekali riya sedetik? Nah, mereka ada yang mengatakan tidak bisa, harus 100% ikhlas. Nggak boleh ada riya 1% pun. Sebagian lagi berpendapat selama keikhlasannya itu lebih dominan, maka ibadahnya diterima. Jadi misalnya 80% ikhlas, 20% dia diterima. Pahalanya lebih besar daripada yang 70% dan 30% misalnya gitu. Nah, kelihatannya pendapat ini yang rada ringan untuk kita ya. Maka hati-hati ya. Kalau sum'ah itu ada kadang-kadang begini. Dongeng seorang pada temannya, sahabatnya, tetangganya ini. Duh, alhamdulillahnya tadi penting tahajud. Wah, ini nikmat bisa. Nah, aku mah gitu. Bayangkan aku ibu. Saya tadi penting tahajud lebih ganti 3 kali, ganti sajadah. Kudu ganti sajadah 3 kali. Tekau sujud cerik saja. Pasal ganti sujud cerik, ganti ini. Dan nikmat bisa. Padahal saya kan nggak penting tahajud tapi saya apa? Itu nggak penting. Kan karek tadi penting sanikmat gitu tak ada tahajud. Tingnya mana tahajud tingde buah beren ganti sajadah teh basuh pada unggal sujud sare mana tadinya sudah hadiran gitu. Apa maksud dia menceritakan itu? Kalau maksud dia memang betul dia itu tahajud dan mengalami masalah itu dan merasa bersyukur pada Allah lalu ingin membagi-bagi
rasa syukurnya kepada orang lain, gak ada niat sum'ah, gak ada masalah, boleh. Di dalam akhir surat Ad-Duha Allah menyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun kenikmatan yang kamu terima dari Allah Tuhanmu, ceritakan pada orang lain. Boleh itu kita menceritakan itu, tahadus bin ni'mah. Tapi antara tahadus bin ni'mah dengan sum'ah tipis sekali itu. Hati-hati. Ya, untung lamun mahna tahajud. Kemudian lamun tahajud mahna teh. Nah, itu disebut oleh para ulama dengan istilah sum'ah al-kizib. Jadi dua dosa nanti. Kahiji sum'ah, kedua ngawadul. Hati-hati ibu dengan ini nih. SMS calling tahajud call. Kirim ke orang teh. Wah, kirim ke semua. Ayo tahajud. Kirim gitu. Maksudnya kita kirim. Ya, ingin mengingatkan orang lain supaya tahajud ulah sare wae. Bagus kalau niatnya itu mah, berarti kita sedang berdakwah. Ayo berdakwah ya. Sing tahajud geura harudang. Bari nu keur sare mah da kumaha ngahudangkeun anu make WA. Bagus itu kalau niatnya itu. Tapi apa betul niatnya itu? Ayo kirim mana WA untuk ngasih tahu orang lain. Bisi teu ada rapal, saya teh geus hudang ye. Kirimkeun WA ka mana hayo tahajud. Geus kirimkeun. Sare deui mah. Celaka itu. Karena di tanah suci itu janji Allah luar biasa ya. Sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000. Umroh kalau diterima menghapus dosa di antara dua umroh itu. Haji kalau mabrur balasannya surga. Maka godaan iblis agar manusia tidak ikhlas makin memuncak di tanah suci. Makanya saya kalau bawa jemaah umroh atau haji, sekarang haji udah jarang. Dulu saya sering wanti-wanti, hati-hati. Karena yang saya perhatikan tuh biasanya di Mekah tuh itu pulang dari masjid, alhamdulillah, pokoknya saya istilah kali tawaf. Alhamdulillah saya di lohor karek balik ayeuna bisa. Alhamdulillah saya berhasil mencium Hajar Aswad. Ini maksudnya apa? Kalau maksudnya itu tadi, saking dia merasa bahagia, bersyukur, ingin membagi-bagi kenikmatan pada orang lain, nah itu tidak ada masalah, bagus. Tahadus bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Apa betul niatnya itu? Kalau niatnya itu aman. Ya kalau niatnya lain, yang pengujian. Saya berhasil mencium Hajar Aswad, terus batur nanya, kumaha bisa? Muncul pas sakit lobana. Nyata sakit teuing nya. Pokoknya kieu tadi teh. Begitu saya tawaf pas putaran yang terakhir, putaran ke-7, saya tengah doa ke Allah, ya Allah, saya tuh ingin mencium Hajar Aswad. Terus saya tadi pereupkeun panon. Begitu saya perem, coba jika aya leungeun nu nyepengan dengan saya. Tuturkeun ku saya teh, da mana teh. Pas eureun mah buka panon, Hajar Aswad teh bisa dihareupeun. Cium Hajar Aswad saya teh sapuas-puasna asa rasa teh asa ujang mah saurang teh.
Geus puas saya pereukeun di panon. Jauh ditarik deui saya dituntun. Pas eureun buka geus di luar deui. Nah, bisa gitu. Ya, batur naranya ini. Nah, bisa gitu. Ya itu segitu kearti. Bener pada saya itu jalma solehnya mata kita takut. Tadi nama mana teh hayangna batur ngomong gitu teh. Ku carita manehna teh hayangna batur ngomong gitu nya pantos lah. Ada ibu mantu jalma soleha pantas ku Allah diberi jalan gitu ge pantas. Tapi batur teu pok wae. Kuntuna keheul manehna lamun dia ngomong. Wah bener pada saya jalma soleha. Jadi hancur itu. Makanya saya bilang panjang kalau mau ceritain itu ya. Ya, saya bahas ini 20 kali pertemuan dulu di Al-Fajar itu masalah ikhlas. Sampai begini contohnya ya. Ini contoh bagaimana para ulama mendefinisikan ikhlas itu sampai pada tingkat ini gitu. Katakanlah ada seorang imam sholat zuhur. Kan sholat zuhur itu dibaca dalam hati ya, sir. Si imam dicontohkan oleh para ulama itu, dia sudah berniat di rakaat pertama itu, dia hanya akan membaca setelah Al-Fatihah itu surat Ad-Duha. Jadi pas dia sudah mulai membaca di pertengahan surat Ad-Duha, dia mendengar dia ayam makmum dulu lompatan masbuk ingin mengejar supaya dapat satu rakaat. Kedengaranlah suara nada itu. Sebab kalau seandainya si makmum yang masbuk itu sempat sujud saja bersama imam, menurut Imam Hanafi dapat satu rakaat berdasarkan hadis man adraka ruku' mal imam faqad adraka raka'ah. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Kekeh Imam Syafi'i kalau nggak sempat baca Al-Fatihah belum bisa dapat satu rakaat. Nah si imam begitu mendengar, ada yang lompatan karunya tuh, maka niat dia di awal kan hanya membaca surat Ad-Duha setelah selesai Al-Fatihah. Nah dia tambah lagi surat Al-Kafirun. Boleh nggak kita baca sampai 2 surat? Boleh aja. Nah dia tambah surat Al-Kafirun. Harapannya supaya si makmum tadi bisa keburu dapat satu rakaat. Ini langkah imam ini bagus gak? Bagus gak Bu? Bagus ya. Dan para ulama menyatakan sholat imam ini sudah hancur. Cek ibu barusan bagus. Hancur itu sholat imam di mata Allah. Kenapa? Kan niat pertama si imam itu hanya membaca surat Ad-Duha selesai Al-Fatihah. Nah ini nambah Al-Kafirun. Nambah Al-Kafirun. Pada eta imam masbuk lompatan. Jadi Al-Kafirun dibaca ke saha? Bukan untuk Allah. Karena masbuk sudah tidak ikhlas, hancur itu. Tuh ikhlasnya sampai ke sana oleh para ulama. Dibahasnya gitu. Makanya marilah kita wayahna harus berjuang itu melawan kecenderungan hawa nafsu, pujian hawa nafsu duniawi, segala macam itu supaya benar-benar ibadah kita itu lillahi ta'ala. Jadi sampai-sampai saya sering itu mendapat pertanyaan-pertanyaan itu kalau di majelis-majelis talim, Pak, hari sholat ini ada nggak ya hadisnya? Benar? Apa usahanya Pak pahalanya curang kira-kira 1000 kali ini? Nah, itu jadi kita jadi terpancing karena mencari naon lah itu sholat mau dilakukan gitu. Kenapa?
karena pahalanya loba ya. Ya masih lumayan kalau kita mengejar pahala itu. Jadi kalau nanti baca ini utang, maka utang piutang akan lunas. Jadi kita beribadah pada urusan hutang. Maka dulu saya pernah mengkritik seorang ustadz yang dikenal Ustadz Sodakoh. Saya mungkin dulu orang pertama yang mengkritik yang bersangkutan. Saya nggak pernah menyebut namanya, bagi saya nggak penting lah namanya orangnya. Tapi bahwa menurut saya apa yang dia lakukan ini sangat jauh dari nilai ibadah. Coba kamu sedekah, nanti kalau kamu sedekah 1 juta misalnya, Allah akan mengganti 700 kali lipat. Daripada bersedekah, dah yang jadi menang jadi 700 juta. Oh, banyak sekali orang tertipu ini oleh si ustadz ini. Di antaranya di Bandung ada yang tertipu sampai anaknya meninggal dunia. Karena sudah tidak dibawa lagi anaknya itu ke dokter oleh si ibu, udah yakin cek ustadz itu namun disedekahkan bakal sembuh. Kekapalan si ustadz yang minta nanti 200 juta. Sehingga terpaksa dia harus mencuri sertifikat di perusahaan ayahnya untuk digadekan ke bank untuk bisa bersedekah 200 juta. Banyak ini yang ngadu. Ya. Setelah, tapi tengah gitu. Bahkan saya kaget ketika ada seorang pengurus Majelis Ulama Pusat nelpon saya. Pak Kiai, mungkin tidak seperti itu, mungkin informasinya mungkin yang sampai ke Kiai. Loh, saya bilang saya punya sekian saksi dan bukti. Malah saya jadi bingung kalau orang di MUI Pusat malah tidak tahu. Nah, saya diundang ke MUI Pusat, saya ceritakan semuanya. Harusnya segera panggil, saya bilang oleh MUI ini, Ustadz ini. Kalau di Bandung udah saya panggil, saya bilang. Dan yang bersangkutan pernah menelpon saya ketika itu. Ingin datang ke Bandung, ingin minta nasihat, naon lah gitu cerita. Tapi orang kemudian masih terus membiarkan. Nah sekarang barulah murudul orang yang merasa tertipu, ngadu ke pengadilan, iya rame gitu. Ternyata korbannya udah luar biasa banyak. Baru sadar kita itu. Ada kalau kita mengerti sudah pasti salah. Sama dengan begini sekarang. Nazar. Apa itu nazar? Contohnya kumaha? Kalau naik jabatan saya akan bersedekah segitu. Kalau anak saya lulus, saya akan puasa selama sekian hari misalnya. Apa kata Rasulullah? Itu nazar orang-orang pelit. Hadisnya itu. Kenapa? Dia tidak mau beribadah kecuali kebutuhan duniawi dia tercapai dulu. Ya Allah, seandainya anak saya diterima di ITB, saya bernazar Allah akan bersedekah untuk fakir miskin dan anak yatim 100 juta. Kalau anak saya diterima di ITB, Allah namun temannya moal atau Allah ada 100 juta segede. Makanya kalau Allah ingin saya bersedekah 100 juta, budak terima heula di ITB. Itu nah urusan yang Allah jadi kieu. Jadi jika dagang yang Allah teh. Andai kata suami saya berhasil naik jabatan, Allah, saya akan saum selama 2 minggu berturut-turut. Andai kata suami saya naik jabat, lamun teu moal atuh Allah.
Nah itu. Andai kata saya lulus, saya nazar Allah akan saum di bulan Ramadan mendatang. Ayo mah pakai liar deh ya mah. Saum bulan Ramadan mah hukumnya wajib kudu dinazarkeun ya. Nazar mah harus yang sunnah. Dia mewajibkan sendiri dengan jadi ari nazar nu bener kumaha. Nazar yang benar itu nazar seorang untuk beribadah. Titik. Ya Allah, saya teh meuni kunaonnya. Saya tahu persis Allah itu sangat mencintai sholat tahajud itu malam-malam itu. Tapi kunaon ari saya ini kedul-kedul teuing atuh. Begini saja Allah. Saya sekarang bernazar Allah, mulai nanti malam selama 1 bulan setiap malam saya akan sholat tahajud. Eta nazar yang dimaksud dengan nazar yang sebenarnya mewajibkan diri kita untuk beribadah yang disunnahkan oleh Allah. Saking ingin kita beribadah kepada Allah. Hari geus make embel-embel gitu mah udah duniawi kepentingannya. Nah, jadi banyak hal yang perlu kita luruskan itu ya. Komo lamun nazarna teh nu goreng patut deh. Artinya nu salah gitu kan. Kayak dulu ada seorang itu cerita dia setelah dia masuk Islam dulu liar bener kan. Waktu di SMA-nya itu kata gurunya, kamu mah gak akan lulus. Dia di SMA 2. Dia sendiri cerita. Alhamdulillah akhirnya husnul khotimah dia. Dia nazar cenah. Namun saya lulus, pada guru-guru yang bilang saya mau lulus dan buraung gitu ya. Namun saya lulus, saya akan keliling Bandung telanjang. Geus nazarna salah. Terus dilaksanakeun nih, beuki salah deui. Pakai motor cenah gitu. Itu mah sudah mempermainkan hukum Allah ya. Banyak nazar kepada Allah dengan melakukan yang dilarang oleh Allah. Nazar harus sesuatu yang baik yang disunnahkan oleh Allah. Kita mewajibkan diri kita. Ya itu yang membuat Allah lebih mencintai kita. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Ibu. Mangga Ibu yang di belakang. Dari rumah mau ke pengajian, tapi sambil pengajian mencari nafkah. Itu. Wah, ya, enggak. Nah, ini bagus pertanyaan itu ya. Jadi pertanyaan itu, apakah yang bisa menjawab itu pertanyaan itu adalah kita sendiri. Niat utama kita apa? Pengajian. Ya udah itu, insya Allah diterima. Bahwa sambil pengajian niat utama kita itu kita juga ingin silaturahim, ingin ketemu orang, ingin sekalian cari nafkah, ya silakan aja. Tapi hati kita kemana asalnya? Mencari nafkahnya atau pengajiannya? Ya artinya kecenderungan kita utamanya kemana? Kan tadi ukurannya kata para ulama besar mana? Lillahi ta'alanya atau riyaknya? Kan itu. Nah ini kecenderungan ibu lebih besar kemana? Ngajina atau jadi nafkahnya? Nya eta kecenderungannya kemana? Ya dua-duanya boleh, tapi kecenderungannya kemana? Iya ya, silakan dijawab oleh diri ibu sendiri. Sebenarnya kecenderungan ibu itu lebih kuat apanya? Kalau mencari nafkahnya lebih kuat, ya sudah dapat pahala karena mencari nafkah aja. Tapi kalau tujuan utamanya adalah untuk ngajinya, nah itu dia dapat pula juga untuk mencari nafkahnya. Jadi niatnya, nah, yang tahu niat kan bukan orang lain, pasti kita dan Allah. Maka kita bertanya pada diri kita, ini niat kita apa?
Ya, Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kan di medsos suka ada tahajud atau lebih ujung melakukan tahajud. Dia niatnya ikhlas untuk mengajar. Tapi ada orang yang komen, wah itu Maria gitu. Terus karena disebut begitu, jadi akhirnya dia tidak share lagi tentang tahajud. Gimana? Jadi kalau kita bicara itu diri kita, jangan terpengaruh oleh pengaruh orang lain. Orang lain itu harus kita perhatikan. Siapa tahu itu masukan yang baik untuk kita gitu. Tapi kalau kita orang masukan yang baik dari orang, oh kita riya misalnya. Padahal diri kita yakin kita tidak riya. Lah jalankan, jangan terganggu oleh ocehan orang lain. Tapi kalau kita memang betul orang lain itu bahwa riya, nah berarti itu jadi introspeksi bagi kita kan. Kalau tidak betul, jangan ikuti ocehan. Nanti kita nggak berbuat apa-apa. Jalan aja gitu kan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunam wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Jalan dia. Selamat kita. Jalan aja terus. Jangan terganggu oleh ocehan-ocehan orang lain. Kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar. Sebab kalau mengikuti ocehan orang lain, bisa-bisa nanti kita jadi nggak berbuat apa-apa. Ada misal begini. Ada seorang bapak dengan anak pergi musafir, bawa seekor keledai. Akhirnya si anak yang naik keledai, bapaknya jalan. Lalu masyarakat mengatakan, tentu ingat eta budak, ari bapak nanti tah lempang. Akhirnya sudah, si bapaknya yang naik, anaknya jalan. Cek masyarakat itu ingat si bapak, budak di tengah lempang, ada mana gerak naik eta. Oh, salah diwae. Terus ayeuna mah dua nana numpak keledai. Lalu masyarakat akan mengatakan ini orang nggak punya rasa keledaian. Ayo nyiksa binatang meni dua nana numpak. Salah deui wae. Tungtuna mah geus mulai numpak. Jadi dua nana lalu empang, keledai jalan. Maka orang lain masyarakat yang mengatakan jelema garelo dua nana. Karena bawa keledai ada tadi tumpakan. Jadi kapan benernya? Jadi kadang-kadang pandangan orang di sekeliling kita harus kita dengar, siapa tahu itu ada masukan. Tapi kalau ternyata itu bukan masukan gitu kan, dan saya alhamdulillah ikhlas, jalan terus, jangan berhenti. Ya gitu ya. Jadi jangan terganggu. Tapi siapa tahu itu betul masukan. Kalau masukan berarti kita harus introspeksi diri dan memperbaiki diri kita. Ya. Bapak, Ibu. Waalaikumsalam. Semoga Pak Ustaz dalam keberkahan Allah. Ini Pak Ustaz yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kita atau cirinya bahwa amal, perbuatan dan ibadah kita itu diterima diridhoi Allah. Ibu, kalau setiap orang bisa tahu, oh ini amal saya diterima, oh tobat saya sudah diterima, ayah bahan jadi adeureun ibu suka nanti mau ibadah gitu. Iya, ada kemungkinan dia nggak ibadah. Nah, senanglah, ibadah saya sudah diterima, tobat sudah diterima, saya sudah nggak punya dosa. Nah, besok saya bisa santai hilalah nggak sholat gitu. Memang begitulah oleh Allah dirahasiakan. Dirahasiakan oleh Allah itu. Tapi yang penting supaya kita jangan gelisah, jalani apa yang menjadi syarat untuk ibadah kita diterima. Ikhlas. Tanya diri kita, istafti nafsak, kata Rasulullah, berfatwalah pada diri kita. Silakan kita berfatwa pada diri, ya Allah, betulkah barusan saya ikhlas?
betulkah sedekah yang saya barusan berikan itu lillahi ta'ala? Atau karena banyak orang mengalihkan baru saya barusan dalam bentuk lomba ningali mah, wah mau mere-mere acan saya itu. Nah, itu kan yang bisa menjawab cuma diri kita. Andai kata betulkah sholat kita sudah khusyuk diterima oleh Allah, marilah kita penuhi seluruh persyaratan untuk sholat khusyuk itu. Mulai dari menyiapkan waktu, membaca ta'awuz sebelumnya, kemudian memahami yang kita baca, dan seterusnya banyak itu ya. Kita coba itu upayakan secara optimal untuk bisa memenuhi itu semua. Kalau kita merasa sudah optimal, yakin sholat kita diterima. Yakin, pasti mah itu. Karena yang memastikan Allah. Yakin. Kalau enggak nanti kita jadi gelisah terus. Yakin. Jadi kita nggak perlu sekarang memperbaiki lagi. Terus perbaiki, terus setiap hari kita akan perbaiki kita. Untuk bisa lebih baik lagi. Jadi memang itu dirahasiakan, sama dengan dirahasiakannya taubat misalnya, atau rahasiakannya ajal. Tadi ada masalah ajal ya. Kenapa sih ajal kita kok dirahasiakan oleh Allah? Allah temani tentu ingin itu. Padahal itu jelaskan kan saya ke kita gitu kan. Ibu bakal meninggal dunia di usia misalnya usia seberapa? Ibu rencana meninggal usia berapa? Hah? Ya rencana atau misalnya di usia berapa? 80 tahun 1 bulan 1 minggu 1 bulan 1 minggu 7 hari ya. Usia 80 tahun 1 bulan 1 minggu. Itu sudah dikasih tahu oleh Allah. Apa yang akan terjadi? Nah, gak perlu beribadah kita selama ini. Tapi usia 80 tahun 1 bulan kayak kari saminggu deui asup ke masjid dia tobat tong keluar Allah Maha Pengampun. Ada yang mohon ampun pada Allah masuk Islam terus can sholat can non karek samenit asup medan perang anu nakol maut ahli surga. Jadi dirahasiakan oleh Allah itu karena Allah itu Maha Pengampun, karena sifat manusia yang asal merasa sudah cukup terus jadi hoream kan itu. Nah jadi kita selalu dibuat penasaran gitu untuk terus meningkatkan ibadah. Tapi bagaimana nanti kita jadi gelisah terus karena takut? Enggak, yakinkan diri kita insya Allah taubat kita diterima karena syarat taubat nasuha sudah kita penuhi. Insya Allah ibadah kita diterima karena saya sudah berusaha optimal untuk ikhlas, untuk khusyuk. Insya Allah diterima. Tapi terus kita akan berusaha. Ya, itu ya. Gak akan ada orang yang sudah tahu ini pasti ibadah diterima, gak mungkin. Maka kalau sudah tahu begitu pada sana lantai santai atau saya kira itu saja dulu ya. Sampai ketemu lagi insyaallah pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.